A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Ini bunyi. Wa katabna dan mewajibkan, menfardukan aku. Farrodna artinya mengfardukan aku, alaihim atas Yahudi, fiha di dalam Taurat. Ayat Taurati artinya di dalam kitab Taurat. Artinya di dalam kitab Taurat. Annan nafsa pada sesungguhnya jiwa. Itu tuqtalu dibunuh apa nafas bin nafsi dengan sebab membunuh jiwa yang lain. Idza qatalat apabila membunuh apa nafas pada an-nafas. Ini termasuk dari ayat tentang hukum qisas, bahwa hal tersebut juga tertulis di dalam Taurat. Orang yang membunuh hukumannya adalah dengan dibunuh. Wal aina dan mata, tufko yang dicongkel apa ain bil aini dengan mencongkel mata yang lain. Wal angfa dan hidung, yujda'u yang di iris. Jadi hukuman orang zaman dulu kalau bikin kejahatan macam-macam, dan Islam sudah, Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas, tidak hanya di dalam Al-Quran, hukum ini juga ada di dalam kitab suci yang lain. Kalau membunuh, hukumannya dibunuh. Congkel mata, hubungannya dengan congkel mata. Mengiris hidung, ya hukumannya harus sama. Bil angfi dengan hidung yang lain. Wal udhuna dan telinga, tuqta'u yang dipotong apa udhun, bil udhuni dengan memotong telinga. Wasinna dan gigi, tuqta'u yang dicopot apa sin, bisini dengan mencopot gigi. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain birraf'i dibaca rafa atau dengan rafa, fil arba'ati di dalam kalimat 4. Jadi wal aina bil aini itu dalam apa namanya? Dalam qiraah yang lain dibaca rafa. Berikutnya wal juruha dan luka-luka, bil wajah ini dengan dua wajah. Jadi wal juruha, wal juruhu. Wal juruha dan dengan luka-luka itu kisosun, ada pembalasan kisos. Ai yuqtasu artinya dihukum kisos, fiha di dalam al juruh, luka dibalas dengan luka, kematian dibalas dengan kematian. Seperti itu hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Demikian pula ada di dalam kitab-kitab yang lain. Kalau mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada agama Allah, maka harusnya mengikuti itu ajaran yang ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Maka tanpa ragu mereka mengubah isinya. Hanya karena sebenarnya apakah orang-orang Yahudi ini tidak beriman kepada Allah? Beriman tapi tidak mau mengakui Nabi yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Jadi memang apa namanya kompleks ya permasalahan yang datang kepada mereka sendiri. Permasalahan yang datang kepada mereka sendiri dengan tidak mau mengakui kenabian Rasulullah, tidak mau mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi dan rasul yang diutus dengan membawa mukjizat kitab suci yaitu Al-Qur'an. Saking nemene ya, sampai akhirnya kemudian mengubah isi daripada kitab mereka. Masih nggak puas, diubah lagi ya. Ketika mereka hidup di bawah paham Zionis ini menciptakan kitab sendiri. Jadi Yahudi Ortodoks dengan Yahudi Zionis, Yahudi Israel itu termasuk dalam Yahudi Zionis. Ada dua kelompok Yahudi di dalam di Palestina itu sendiri, yang memang asli penduduk Palestina itu masih Yahudi Ortodoks ya. Bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian kitab sucinya ada sendiri. Nah, kitab suci Taurat yang ya sudah dipalsu, masih ada yang dipalsu lagi oleh Zionis dengan paham yang dibawa oleh Zionis, namanya Talmud. Jadi ada Taurat, ada Talmud. Isinya ya nggak tahu, ya, isinya sudah berubah lagi. Padahal Taurat yang dipegang itu sudah berubah dari Taurat yang diikuti oleh Yahudi lama, ya, Yahudi sebelum Rasulullah diutus. Tapi orang Yahudi itu memang punya karakter yang hebat. Bahkan Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran sendiri juga sudah memberi peringatan mengenai seberapa kuat kaum Bani Israel itu, dilebihkan atas kaum yang lain. Ya terbukti pertikaian apapun selalu akhirnya yang dimenangkan oleh Yahudi. Jadi kenapa Yahudi sampai bisa membentuk nasional home base di Israel? Bangsa Yahudi ini kan bangsa yang selama berabad-abad disingkirkan oleh kerajaan Romawi. Kemudian pada saat pecah Perang Dunia Pertama, Yahudi ini dibantai habis oleh Hitler ya. Sampai akhirnya didudukilah oleh Zionis. Tapi orang Yahudi itu kuat ya. Sampai akhirnya bisa memenangkan kembali Perang Dunia yang diduduki oleh Inggris. Di Inggris itu kenapa mereka bisa sampai kemudian membentuk negara Israel? Ya karena semua pejabat yang ada di kerajaan Inggris itu semuanya adalah orang Yahudi. Mereka pengen menciptakan sebuah negara yang bangsanya Yahudi semua. Padahal kondisinya sudah berabad-abad sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi ya seperti itulah, kuat nih, mereka itu kuat. Akhirnya bikinlah di tahun 1917 itu ada yang namanya Balfour Declaration ya. Itu sebuah deklarasi pernyataan bahwa Israel atau orang-orang Yahudi harus punya, orang-orang Israel ya harus punya home base sendiri, punya negara sendiri. Sayangnya mereka itu datang ke Palestina, padahal Palestina ini bukan tanah kosong. Ini sudah berpenghuni dengan bangsa Palestina yang beragama Islam, Nasrani dan Yahudi. Di situ awalnya. Udahlah terus nih konflik. Pecah lagi tahun 1967. Pecah lagi 2006. Nah, yang terparah adalah saat ini. Yang waktu pecah konflik perang 6 hari itu saja yang mati kalau nggak salah ya sampai sekitar 15.000. Banyak. Sekarang per hari ini tadi yang meninggal sudah 8.300. Jadi mereka memang bangsa yang cukup kuat, ngengkel. Sekarang 120 negara yang mendukung apa? Yang bisa dilakukan nggak banyak, karena memang ngengkelnya orang kaum Bani Israel ini, ngengkelnya orang-orang Yahudi ini luar biasa, mentalnya kuat dan
yang tidak kalah penting. Oh berarti sebenarnya percuma orang Palestina ini berjuang. Nggak bisa dibilang percuma juga. Orang-orang Palestina ini nggak bisa diremehkan loh. Bertahun-tahun dicengkram oleh konflik, imannya nggak runtuh sama sekali. Ya kan? Imannya nggak runtuh sama sekali. Anak kecil-kecil hafal isi hadis. Ini sing tua ngertek. Nek lagi butuh baru buka butuh kuotas hadis. Lagi galau. Anak-anak Palestina ya setiap hari sudah terbentuk imannya setiap hari, luar biasa. Kekuatan orang Palestina juga nggak bisa diabaikan. Yang paling tahu karakter orang Palestina itu Kesultanan Ottoman. Kerajaan Ottoman ini sangat-sangat paham dengan karakter orang-orang Palestina. Wal juru hakisos, luka harus dibalas dengan luka, kematian harus dibalas dengan kematian.